Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bencana alam tidak hanya terjadi secara natural atau berasal dari faktor alam, tetapi juga bisa disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia. Salah satunya, sebut saja bencana banjir. Perilaku buang sampah sembarangan, penebangan hutan yang berlebihan, hingga pembangunan di wilayah resapan air menjadi penyebab hadirnya bencana banjir yang otomatis menimbulkan banyak kerugian. Selain banjir, bencana alam gempa bumi yang kelihatannya hanya bisa terjadi karena pergerakan alami alam, nyatanya juga bisa terjadi karena ulah tangan manusia. Menurut data di situs Induced Earthquakes, gempa bumi dapat disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan manusia. Dalam aktivitas pertambangan, pengerukan material dari dalam tanah dilakukan, dan ini bisa memicu keruntuhan yang dapat menyebabkan gempa bumi. Selain penjelasan di atas, masih ada banyak penjelasan ilmiah lain terkait penyebab terjadinya bencana alam. Namun, bagaimana penyebab bencana alam dijelaskan dalam Al-Quran? Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana alam menurut Al-Quran? 4 penyebab terjadinya bencana alam menurut Al-Quran. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Peribahasa ini menerangkan bahwa apapun yang dikerjakan seseorang hari ini akan membawa dampak pada dirinya di masa depan, entah itu perbuatan baik maupun buruk. Sejalan dengan hal tersebut, bencana alam yang terjadi hari ini juga pasti ada sebab yang mendahuluinya, entah itu faktor alam yang menua atau juga perbuatan manusia di masa lalu. Sebagai pedoman hidup umat Islam, Al-Quran pun telah mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu terkait bencana alam agar menjadi pelajaran bagi manusia. Lewat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya bencana alam di zaman nabi-nabi terdahulu. Berikut 4 hal yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam menurut Al-Quran. Pertama, perbuatan manusia. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Sesuai ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya bencana alam adalah karena perbuatan manusia sendiri. Bahkan, di masa ini hal-hal itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Hutan yang digunduli, pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan, berkurangnya daerah resapan air, itu semua adalah perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Perbuatan manusia yang demikian itu tentu tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, sehingga alam pun kehilangan fungsinya. Hal ini juga termasuk ke dalam perbuatan maksiat dan zalim, di mana segelintir orang berbuat melampaui batas agar bisa hidup bermewah-mewahan dari hasil mengeksploitasi alam. Mereka menghancurkan bumi demi kekayaan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain yang akan terimbas bencana. 2 banyaknya dosa. Penggalan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 6 yang berbunyi, "Dan kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri," menunjukkan bahwa bencana yang terjadi pada suatu kaum disebabkan oleh menumpuknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti diketahui, di masa sekarang ini sudah sangat banyak pelajaran bagi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terlebih pada generasi muda. Istilah one night stand atau friends with benefit, FWB, yang kini menjamur di kalangan generasi muda menunjukkan adanya pewajaran terhadap dosa-dosa zina. Bahkan,
Di masa ini, mereka yang melakukan hal tersebut tidak merasa malu. Justru segelintir di antaranya merasa bangga. Tak hanya itu, minum minuman haram juga telah menjadi gaya hidup di zaman ini. Padahal, perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa, karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meminum minuman yang memabukkan. Namun, di masa sekarang, hal tersebut cenderung diwajarkan dengan alasan mencari hiburan saat penat. Selama perbuatan-perbuatan itu terus terjadi dalam masyarakat, lambat laun pun Allah akan menurunkan bencana kepada manusia seperti yang tertera dalam ayat di atas. 3. Mendustakan agama Allah. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih." Quran Surat Al-Furqan 36-37. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan bencana bisa dalam bentuk apapun kepada umat manusia yang mengingkari agama beserta utusannya. Dalam ayat tersebut Allah mencontohkan kaum Nabi Nuh yang tidak memedulikan ajaran Nabi Nuh. Bahkan mereka secara terang-terangan menolak ajaran sang Nabi dan menantangnya untuk mendatangkan azab. Meski itu sudah terjadi jauh di masa para Nabi, namun pendustaan terhadap agama Allah juga masih dilakukan hingga sekarang. Pendustaan tersebut dilakukan dalam banyak bentuk, seperti perbuatan melampaui batas, korupsi, pewajaran zina dan maksiat, pembunuhan dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam perbuatan mendustakan agama Allah, karena telah jelas dalam Al-Quran bahwa hal-hal tersebut dilarang. 4. Kasih sayang Allah. Tak sedikit orang yang mengartikan bahwa bencana alam yang terjadi adalah bentuk dari kemurkaan Allah atas perbuatan buruk manusia. Padahal sebaliknya, hal ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Bencana termasuk juga musibah, dan ini juga merupakan peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalannya. Dengan adanya musibah, Allah menghadirkan kesadaran kita bahwa kuasanya melebihi apapun, sehingga manusia perlu kembali kepadanya. Kebaikan dari peristiwa bencana yang didatangkan Allah dapat sahabat simak dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Alih-alih murka, bencana merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dia menciptakan, memurkai, dan menghukum manusia berdasarkan sifat kasih dan sayangnya. Sifat tersebut dapat mengalahkan murkanya. Dari beberapa ayat-ayat Al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana alam tidak sepenuhnya sebuah fenomena alam. Apabila kita introspeksi diri secara arif, kita perlu mengakui bahwa bencana-bencana yang menimpa kita sebenarnya kita sendiri yang mengundang. Oleh sebab itu, marilah kita bermuhasabah dan berdoa kepadanya agar kita diberi kemudahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah yang menimpa kita.